Utara seperti apa, Pak Wali? Karena kan ini mungkin bisa diceritain juga di latar belakangnya akhirnya pertaniannya ini bisa terbang ke negeri Sakura begitu, dan ini cukup menarik sekali begitu ya kalau bicara mengenai ekspor, dan cukup diserap juga kan tadi gula aren ikut gitu ya, apa aja tadi tuh yang ikut tuh Pak, banyak banget gitu ya. Nah ini seperti apa nih Pak gambarannya, dan terobosan apa lagi yang disiapkan Pak Wali juga? Ada tol baru juga gitu ya, dengar-dengar juga lagi di Sulawesi Utara, nah ini seperti apa? Saya kira kita bersyukur Mbak ya, karena posisi letak geografis Sulawesi Utara betul-betul ada di bibir Pasifik dan ada di antara dua provinsi yang industri masa depan, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Industri masa depan kita bicarakan tentang nikel dengan baterainya ini kan. Nah, ini posisi tengah, jadi kita harus berpikir lain, jangan kita berpikir sama dengan dua daerah ini. Kita harus mempersiapkan Sulawesi Utara menjadi tempat bagaimana habis mereka cari duit di tempat ini, mereka datang santai di tempat kami. Ya? Kan gitu. Jadi kan makanya coba kita awalnya kita mempersiapkan sektor pangan kita. Sektor pangan kita tadinya kita tidak berpikir untuk kita ekspor ke Jepang. Nah, kita berpikir sasaran pasaran kita di dua tempat industri masa depan kita ini akan kita support untuk kelangsungan mereka di sana. Karena potensinya kan tadi hampir 500.000, di Maluku Utara juga hampir 300.000 tenaga kerja yang berada di sektor industri itu. Tetapi setelah saya melihat ini kiat-kiat ini bisa kita lanjutkan untuk kita ekspor keluar. Karena posisi strategis dari Samratulangi ke Narita itu cuma 5 jam 20 menit. Ya kan? Sih, betul. 5 jam 20 menit. Nah, kita punya produk ikan tuna selama ini kan dari Manado ke Bali atau ke Jakarta baru diekspor. Dengan seperti ini yang setelah saya pelajari ternyata akan lebih bermanfaat dan lebih nilai tambahnya lebih tinggi kalau kita bisa langsung. Nah, syukur Dirut Garuda mau berkomunikasi dengan baik dan semua stakeholder, baik Balai Karantina, Bea Cukai, dan seluruh pedagang mau melakukan suatu terobosan yang baru yang didorong oleh pemerintah. Ini bisa terwujud. Pada tanggal 23 September kemarin kita lakukan ekspor perdana. Ekspor perdana ternyata target kita hanya 10 ton melebihi 12 ton. Seterusnya sampai tadi malam sudah hampir 20 ton yang barang-barang diekspor ke Berarti demand dari sana terhadap produk-produk lokal Sulut ini juga cukup besar. Cukup begitu, besar. Sangat Nah besar, ini ya? menjadi daya tarik juga, kayak dari Ambon masuk Makassar juga ikut, Maluku Utara juga ada ikannya ikut, Gorontalo juga ikut. Jadi fungsi Sulawesi Utara itu ya, saya berpikir Sulawesi Utara ini akan ke depan seperti kota jasa Singapura gitu. Semua ada. Makanya kami membangun sarana pelayanan kesehatan yang betul-betul untuk bisa melayani daerah sekitar ini. Karena kita punya Universitas Samratulangi, ada fakultas kedokteran. Jadi saya kira saya dorong, jadi Sulawesi Utara mempersiapkan jasa bagi daerah sekitarnya. Infrastruktur pendukungnya sendiri seperti apa Pak? Infrastruktur kami sementara persiapkan. Kami pemerintah pusat terima kasih, kawasan wisata dibuat kayak kita sendiri di Kupang, sekarang sementara dibangun infrastruktur, hotel juga sementara dibangun. Sehingga saya kira kalau selesai pandemi ini kita punya vaksin, saya kira akan berdatangan semua turis-turis. Kalau saat ini memang kita turis lokal kita sudah buka, penerbangan satu hari sudah ada 3 pesawat masuk, jadi sudah mulai hidup kembali. Secara umum hidup kembali para wisata kita. Dan saya yakin di semester ketiga dan keempat pertumbuhan ekonomi kita sudah langsung kembali ke awal, pertumbuhan di atas 5% ke atas. Karena semua sudah jalan, baik infrastruktur jalan, penerbangan sudah jalan, turis sudah masuk, sama kayak tepat. Ya, kita harus pakai akal-akal dikit. Masa cuma lewat-lewat aja, nggak ada yang mampir dong gitu ya Pak? Harus mampir ya? Harus mampir dong. Ya kan? Harus ditahan lagi 2 hari. Nah, kalau cuma lewat-lewat aja kan nanti. Tahan-tahan dikit kan nggak apa-apa. Karena ada yang saya lihat pekerja ini kan saya lihat pekerjanya kalangan eksekutifnya itu menengah ke atas. Mereka kelihatan nggak ada COVID kalau saya lihat. Mereka turun di bandara kelihatan nggak ada COVID, dia datang ke sini. Yang saya lihat kalau dia mau jalan ke kota takut COVID. Nah,
Dan jangan mereka udah disuntik sama kayak Pak Gubernur Jawa Barat, vaksinnya sudah pakai vaksin. Sudah pakai vaksin kali mereka semua. Karena begitu enjoy mereka kalau jalan-jalan di pusat kota lah kira-kira itu. Saya kira ini sangat berbeda mudah-mudahan ya. Kalau selesai ini Desember, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita akan lebih cepat tumbuh.